Salam sejahtera saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat Paskah. Kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Lukas 24 ayat 36 sampai 49. Renungan ini akan saya bagi menjadi dua bagian, dan pada kesempatan pertama ini kita akan merenungkan ayat 44 sampai 47. Kepada murid-muridnya yang masih terkejut, belum sepenuhnya percaya apa yang sedang terjadi, ayat 41 menyatakan mereka campur girang dan heran karena menyaksikan Kristus yang bangkit ada di tengah mereka, dan Yesus mengatakan kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem." Yesus menegaskan kepada murid-muridnya bahwa seharusnya mereka tahu semua yang terjadi atas dirinya, menderita, mati, dan bangkit dari antara orang mati, adalah penggenapan apa yang dituliskan di dalam kitab suci, di dalam kitab Taurat Musa, dan kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Nah, apa yang dituliskan di dalam kitab suci? Apa yang dituliskan di dalam kitab suci menyatakan rencana dan ketetapan ilahi tentang Mesias yang tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun juga dan apapun juga. Saudara-saudara terkasih, siapa sebenarnya dalang utama dari peristiwa Via Dolorosa, jalan salib, jalan sengsara itu? Siapakah yang terutama membawa Yesus ke puncak sengsara di Golgota? Jawabannya bukan para pemimpin agama yang telah bermufakat untuk membunuhnya. Bukan Yudas yang telah menjualnya seharga 30 keping perak. Bukan mereka yang berteriak, "Salibkan dia, salibkan dia." Bukan juga Pilatus yang telah menjatuhkan hukuman salib kepadanya demi menyelamatkan posisinya. Bukan juga prajurit yang dengan ganas telah menyiksa, memahkota Yesus dengan duri, lalu menggiring ke Golgota dengan siksaan dan ayunan cambuk yang bergerigi logam. Bukan semua manusia itu, tetapi Allah sendiri, sang pemimpin sejarah. Dan hal ini juga ditunjukkan oleh Yesus sendiri. Yesuslah yang sesungguhnya mengendalikan segala sesuatu. Dan di dalam ketaatannya kepada rencana Allah, Yesus memilih menunjukkan kerelaan penggenapan seluruh rencana Allah. Dari Injil kita lihat mulai dari masuk Yerusalem, Yesus tidak sedang terjebak atau terperangkap di Yerusalem dan kemudian dia ditangkap. Tidak. Lukas 9 ayat 51 menegaskan hal ini kepada kita. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke sorga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Yesus tahu waktunya hampir genap, dan Yesus sendiri yang mengarahkan pandangan dan memilih untuk pergi ke Yerusalem. Dalam Injil Yohanes, di dalam kisah sengsara Yesus, ada beberapa kali ungkapan Yesus tahu, Yesus telah tahu.
Namun, Yesus memilih untuk taat menggenapi seluruh ketetapan Allah. Yesus tahu, Yesus telah tahu, ini mengungkapkan bahwa sesungguhnya Yesuslah yang mengendalikan segala sesuatu. Tetapi sekali lagi, Yesus memilih untuk taat menggenapi seluruh ketetapan Allah. Mari kita lihat beberapa bagian firman Tuhan. Yohanes 13 ayat 1 dan 3. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Dan kemudian kita tahu sendiri, itu adalah kemudian peristiwa perjamuan kudus. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ayat 3, Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Ketika peristiwa dia ditangkap di Taman Getsemani, Yesus bukannya tidak berdaya mengendalikan segala sesuatu. Yesus tahu, tetapi Yesus memilih untuk taat menggenapi seluruh rencana Allah. Yohanes 18 ayat 4. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Dan puncaknya di atas kayu salib itu. Yohanes 19 ayat 28. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Seluruh yang dilakukan Yesus, Yesus tahu. Itulah sebabnya ia begitu bergumul di Taman Getsemani. Tetapi Yesus taat dan memilih untuk menggenapi seluruh rencana Allah. Saudara-saudara yang terkasih, penderitaan dan kematian Kristus adalah rencana dan ketetapan Allah dalam kekekalan. Dan kebangkitan Kristus dari antara orang mati meneguhkan kebenaran ini kepada kita. Segala sesuatu terjadi seturut rencana dan ketetapan Allah, dan Yesus menggenapinya semua. Penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus adalah rancangan Allah sejak kekekalan. Dan ketika terrealisasi di dalam sejarah, itu membuktikan bahwa Allah adalah perancang agung dan berdaulat penuh terhadap segala sesuatu. Sejarah ada di tangan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, merenungkan Jumat Agung, merayakan Paskah, itu berarti mengakui sesungguhnya jalannya sejarah bukan di tangan nasib, bukan di tangan suatu kebetulan, bukan juga di tangan manusia yang berkuasa, tetapi sesungguhnya di tangan Allah yang berdaulat. Saudara-saudara yang terkasih, dalam dunia yang penuh pergumulan ini, kita baru saja mendengarkan berita duka dari saudara-saudara kita di NTT akibat badai dan banjir bandang. Mari kita berjuang membantu untuk meringankan beban mereka. Pergumulan yang begitu berat di dalam ketidakmengertian kita seringkali bisa membawa kita kepada suatu pemahaman sepertinya segala sesuatu berjalan tanpa ada yang mengendalikan. Namun Paskah menegaskan kepada kita, Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus menang. Our God reigns, our God reigns. Sejarah di tangan Allah. Kiranya di tengah-tengah pergumulan yang seringkali kita tidak dapat mengerti, kiranya kebenaran ini menjadi suatu dasar pengharapan yang kokoh bagi kita semua orang-orang percaya untuk melanjutkan perjalanan kita
dengan terus berseru kepada Tuhan. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Marilah kita terus berjuang, masuk dan berjalan dalam rencana dan kehendak Allah. Dan kiranya dalam kemurahan dan kasih karunia Allah akan mengaruniakan kekuatan kepada kita untuk melanjutkan perjalanan iman kita. Tuhan memberkati. Amin.